Dian gimana, sedih nggak dikasih cobaan ini? Ya justru Dian malah benar bersyukur gitu, karena sesungguhnya dalam keadaan yang kayak gini tuh malah Dian bersyukurnya apa? Jadi pembentukan karakter kepada anak-anak tuh lebih mudah gitu. Bersyukur diberi cobaan kayak gini ya, itu untuk malah mendidik anak-anak menjadi karakter dan pribadi yang baik. Ya, menolong orang itu dalam keadaan apapun ya, terutama kalau lagi dalam keadaan sulit tuh ya banyak-banyak sedekah, banyak-banyak nolong orang gitu. Karena sesungguhnya pahala yang terbesar itu ketika kita dalam keadaan sulit tapi kita masih mau berbagi dengan orang lain, itu adalah pahala yang terbesar gitu. Halo sahabat kami. By the way, ini sebelumnya kita di bulan Ramadan ini kita berdua ingin mengucapkan selamat berpuasa, menunaikan ibadah puasa. Tapi by the way, aku tuh pingin make sure jadwal bukber kita, Kak. Punten nih, pingin tahu. Punten jawab. Aku udah FU ya. Sama tim PR. Oh udah. Udah, punten. Oke, punten nih Kak. By the way, kita ada breakaway dulu ya. Ada narsum yang datang. Ayo kita ke situ. Halo Kak Dian. Kak Dian. Punten ya. Kita lagi ini. Jadi tuh kita berdua tuh lagi suka ngelihat scroll TikTok. Jadi ada kontennya salah satu konten creator TikTok yang viral. Dia sama ibunya, kok ini seru banget, aku ngobrol sama kakak. Jadi kesini-sini kita tuh suka ngomong, gitu. Nah cuma yang kita lihat itu parentingnya sih, ya kan, parentingnya dia bagus ya si Lutfi ini ya kan Kak. Nah ngomong-ngomong parenting nih Kak, mungkin kita punya ini. Punten ya, breakaway dulu aja. Jadi kita kenalin dulu dong. Kita kenalan dulu ya. Oke, hari ini sahabat kami kita punya sosok yang sangat inspiring, terutama betul. untuk para wanita di luar sana. Perkenalkan Mbak Dian. Dian. Selamat sore, assalamualaikum. Sebelumnya Waalaikumsalam. terima kasih udah main ke studio kami. Iya. Tapi kalau bisa dibilang tuh nama lengkapnya Dian Pus. Dian Biarin Puspasari. memperkenalkan diri. Boleh maksudnya. lebih deep memperkenalkan dirinya? Halo sahabat kisah kami, nama saya Dian Puspasari. Saya ibu dari 7 anak dan saya sebagai seorang pengemudi di salah satu taksi di Jakarta. Luar biasa kan sahabat kami, makanya aku tuh sempat diskusi juga sama tim kenapa aku mau banget Mbak Dian ada di sini. Maksudnya bukan apa-apa, di sini tuh kita ya sama sesama perempuan kan sebenarnya yang dialami Mbak Dian bukan Mbak Dian juga sendiri, sebenarnya banyak kan. Nah kita tuh maunya tuh saling menguatkan Ini menjadi salah perwakilan satu. ya, Iya. perwakilan sosok yang sangat inspiratif. Inspiratif woman Terutama, lah gitu. Wanita. Gitu. Jadi aku tuh pengen tahu banget ya, penasaran gimana sih awalnya Mbak Dian tuh bisa jadi pengemudi taksi Bluebird. Oke. Biasanya kan didominasi oleh kaum laki-laki ya. Laki-laki. Kok bisa ini wanita kali ini? Itu gimana sih awal mulanya, bisa ceritain nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh seneng banget. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk datang ke kisah kami. Itu Dian seneng banget. Alhamdulillah. Kita juga seneng ya. Kita juga senang. Iya, untuk jadi pengemudi itu diawali ya, awalnya itu kan Dian mencari pekerjaan yang bisa sambil ngantar anak, mungkin kalau pas ke pasar, lewat pasar bisa beli terus bisa sekalian gitu. Kemudian Dian tertarik dengan taksi ini gitu. Cuman awal-awal itu ya izin dulu sih sama anak-anak gitu. Kalau Bunda ngelamar jadi seperti pengemudi taksi tuh gimana kalian gitu? Malu nggak punya Bunda yang pakai seragam taksi gitu, terus bawanya taksi gitu kan, nanti teman-temannya tanya atau gimana? Dia bilang
oh nggak apa-apa kok bunda gitu. Terus kami terus dia juga diawali dengan lihat-lihat profilnya dulu gitu. Wah dia semakin tertarik dan dengan anak-anak gitu kan, karena kan Bluebird itu kan didirikan tuh kan juga dengan seorang ibu yang dia juga single mom gitu kan, single Jadi terinspirasi historinya nih ya, history company-nya Iya. sendiri gitu. Jadi tanpa sengaja dia dan anak-anak itu membuka YouTube. Coba yuk kita lihat apa sih asal muasalnya berdirinya taksi ini, supaya anak-anak tuh kita sama-sama ter-encourage gitu untuk bisa satu tujuan gitu kan. Kemudian anak-anak lihat di YouTube itu, kemudian dia melihat itu memang pendirinya itu ya sama seperti dia gitu, seorang ibu yang sudah tidak ada suaminya gitu, dia berjuang, diawali dengan jualan telur segala macam gitu kan. Dan terus banyak kebaikan dari si Ibu Mutiara ini yang ya ditularkan gitu ke banyak orang gitu, sehingga dinamakan Bluebird itu gitu kan. Nah, itu ada ceritanya lagi gitu. Nah itu awalnya itu dia hanya buka YouTube itu aja gitu. Kemudian anak juga suka, ya udah terus dia langsung cari pool terdekat dari rumah gitu. Dari Nah kebetulan rumahnya di mana tuh Kak? dia di Bintaro. Oh, deket situ berarti. Deket situ ada itu. Lalu dia ke langsung datang ke poolnya itu. Udah berapa lama sih join di Bluebird? Kalau di Bluebird sendiri dia dari pertengahan 2024. Oke. Ya, udah lumayan kan? Jadi belum setahun ya? Belum. Oke. Belum setahun tapi memang udah lama. Iya. Dari pertengahan. Terus aku tuh penasaran banget awal mulanya kok bisa jadi ngonten. Biasanya kalau Ini tadi Mani mau nanyanya itu. itu Kok bisa dia sambil bekerja sambil ngonten dan ini seru banget Iya, gitu loh. Aku kan pokoknya mau nanya ini. Nggak semua, Gitu. karena kita lihat driver Bluebird itu rata-rata ya mungkin nggak terlalu bersosial media ya gitu. Apa karena anak milenial apa emang suka ini ada aja apa mungkin gimana? ada jiwa content creator. Iya, apa gimana iya. tuh? Iya betul, ada jiwa konten kreatornya mungkin ya, itu salah satunya. Jadi sebetulnya Dian itu awalnya memang suka lihat-lihat YouTube atau Instagramnya driver-driver dari online gitu, yang mereka tuh kok bisa ya sambil ngedrive sambil bikin konten. Kemudian Dian tanya dengan tim manajemen, boleh nggak kalau Dian contoh, oh nggak apa-apa Bu Dian, selagi itu positif ya sudah, Dian mulai aja gitu. Kalau dia lagi angkat koper tamu, Dian videoin. Gimana taruh di mana itu? Dia taruh aja ini? di bawah gitu, misalnya tamunya masih lama, taruh kan suka nunggu lama, Dian taruh aja di pojokan. Terus dia bilang, Ibu nanti Dian lagi masukin kopernya, boleh nggak di video gitu? Oh boleh Mbak, silakan aja. Jadi persetujuan dulu baru Dian record gitu. Maksudnya bikin apa kayak permisi dulu lah, bikin Dia persetujuan. bingung nggak kok ini sempet-sempetnya? Enggak sih, cuman nih Oke, buat oke konten aja ya. ya. Kayaknya udah common ya sekarang orang bikin konten gitu. Oh bikin konten ya Mbak, ya udah silakan, suka gitu. Kadang suka disupport malah. Iya ya malah kan? disupport, mau dong, ayo kita nyanyi bareng yuk gitu. Jadi mereka tuh kasih caption, ini dalam keadaan macet ya, ini dalam keadaan berhenti ya gitu. Supaya netizen aman ya, Iya, aman dari cacian gitu. netizen. Karena sambil nyetir sambil ngonten. Iya, terus Iya, ada juga betul. yang mereka datang-datang tuh minta carpool gitu, nyanyi-nyanyi pakai Bluetooth. Nah fasilitas di dalam mobilnya apa nih? Kayaknya, bisa nyanyi-nyanyi, karaoke, carpool Nggak ada. ya. Nggak ada. Kalau di perusahaan taksi ini tuh tidak ada kayak kamera apa dashcam atau itu tidak ada gitu. Karena kan kita mengutamakan kenyamanan ya gitu. Kadang kan orang ingin privacy gitu. Kalau yang Dian record itu pakai handphone Dian sendiri, Dian balik aja kameranya, jadi menghadap ke kami gitu. Tapi pakai holder, jadi itu pun juga holdernya holder bawaan dari mobil, bukan. Iya, memang udah disediain kan. Sebenarnya banyak yang bilang kenapa Mbak Dian nggak ngambil yang center biar kena semua. Ya nggak apa-apa lah gini aja gitu. Ini kan cuman hanya ini aja. Lagian juga supaya nggak bosen juga Kak, kan Iya. Jakarta macet, Iya. ya kan. Terus sebenarnya kayak one off dari kita punya hiburan juga, Iya, ngobrol sambil sama- macet sambil iya. Ice breaking. Iya, IG. SBY, betul. By the way, aku mau nanya ya, kalau misalnya ini kan kita sesama perempuan,
kalau dalam perjalanan gitu ada tamu baru apa segala macam, penumpang lah ya kita bilangnya, itu pernah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan atau ada, mohon maaf sekali lagi, pelecehan atau apa? Verbal, bukan pelecehan gimana-gimana ya, tapi kan memang kita sesama perempuan kan, karena kan sebenarnya apalagi yang kita tahu Mbak Dian kan pasti kan bisa malam pulangnya, gitu-gitu lah. Itu sih aku pengen tahu kira-kira ada nggak sih kayak perlakuan dari yang agak kurang mengenakan, catcalling gitu ya, iseng-iseng goda-godain. Betul. Alhamdulillah sih sejauh ini Dian orientasi itu tidak ada mengalami kayak catcalling atau digoda-godain gitu. Ya mereka begitu buka pintu itu ya biasa Dian salam, menyapa gitu ya, menyapa ya, selamat malam gitu. Kalau misalnya Dian jemputnya itu by order, itu kan Dian ada waktu untuk nunggu sampai tamunya itu datang ke taksi itu kan, dan biasanya Dian turun membukakan pintu. Jadi kalau misalnya tamunya hailing street di pinggir jalan, nah itu biasanya langsung aja dia masuk ke taksinya gitu. Dian belum sempat bukain, biasanya mereka udah masuk. Nah, itu biasanya Dian cuma hanya nyapa. Ya sudah, mereka kalau udah disapa gitu tuh kebanyakan sih mereka nggak ada yang mau jahat gitu ya. Kayaknya kalau ya Masya Allah sih. Kenapa Dian pilih di sini ya? Karena kan memang lebih aman ya. Iya. Customer-nya juga tuh rata-rata mereka corporate ya. Betul. Iya, rata-rata corporate, mereka orang kantoran. Jadi mereka tuh udah sibuk, udah sibuk dengan laptopnya dia, handphonenya, apa segala macam. Rata-rata gitu, mereka lagi Zoom meeting. Maaf ya Mbak, saya ini anterin ke sini, saya lagi sambil Zoom meeting. Biasanya mereka gitu sih. Jarang gitu sekali menemukan, dan belum pernah Dian menemukan kayak orang yang negatif gitu ya. Iya, pengaruh juga ya company itu ya. Ya nama company pengaruh banget Kak. Iya. Karena ada beberapa, ini kan sekarang yang udah nyatanya aja tuh ada ya online itu kan, taksi online, terus kan yang memang yang paling lama tuh memang si grupnya Mbak Dian nih gitu loh. Iya, tapi 52 tahun. Betul, dan ternyata itu selama 52 tahun itu dia sudah tercipta audiensnya sendiri, pangsa pasarnya. Lo mau nyaman, mau apa, ibaratnya tuh benar buka laptop. Karena aku pun tahu nggak Mbak Dian, dari 2005 kantor aku itu udah kontrak sama Bluebird. MRA tuh pertama kali. Jadi 2025 kita activity semua supportnya by Bluebird. Sampai sekarang aku udah terbiasa pakai Bluebird. Itu senyaman itu aku ya. Masya Allah banget ya Ibu siapa namanya? Ibu yang Mutiara ya loh, makasih banget loh Bu, aku nyaman loh makanya. Beneran sukses terus ya buat Bluebird. Ibu Mutiara dan Bluebird. Oke, jadi nggak ada ya sejati itu karena memang sudah terbentuk ya. Iya. Tapi untuk jaga-jaga gimana? Nah, buat perjalanan pasti ada dong. Ada. Kami kan di mobil itu, kalau kenapa saya milih taksi ini karena udah dilengkapi dengan emergency. Ada beberapa tombol yang kita tinggal tekan aja gitu. Kan kalau di atas taksi itu ada mahkota, terus ada yang kuning-kuningnya itu. Nah itu nanti dia bisa, kalau ada darurat itu dia akan nyala. Gitu. Iya, nanti biasanya itu dari pusat itu nanti dia akan langsung akan ada sinyal. Nanti jadi sinyal dari pusat itu hanya tertuju pada mobil yang Dian yang lagi bermasalah, ada emergensinya itu. Mbak Dian mundur sedikit deh ke belakang. Sebenarnya aku pengen tahu backgroundnya. Ya, sebelum ini kan sesudah nih tiba-tiba aku lihat di feed kamu jadi viral, terus jadi inspirasi aku juga, to be honest. Sebelumnya tuh Mbak Dian apa sih? Apakah misalnya tuh dulu pernah bekerja juga? Atau misalnya ibu rumah tangga atau suami, mohon maaf sekali lagi, suami bekerjanya apa gimana sih, aku pengen tahu mungkin background keluarganya. Mungkin sahabat kami juga pengen tahu di rumah kok ada sih perempuan kuat kayak seperti ini gitu. Backgroundnya tuh dulu seperti apa? Backgroundnya sih dulu ya dari Dian remaja itu ya, setelah menikah itu ya pernah dulu kerja waktu zamannya remaja, tapi ya bukan pekerjaan yang Dian geluti, hanya karena memang nggak ada kegiatan aja jadi bekerja. Terus kemudian menikah ya nggak boleh kerja kan, sama suami tidak boleh bekerja, jadi hanya jaga anak aja kayak gitu. Paling Dian tuh
sukanya kan make up. Dulu kan zaman dulu masih suka ada make up artis, apa ikut-ikut aja hanya freelance. Gitu. Oh bisa juga berarti. Bisa, ya bisa. Terus nail art kayak gini-gini. Iya, aku tuh agak salfok sedikit ngelihat konten kamu sebenarnya kok lucu banget. Iya, itu nailsnya. Iya, nails gitu. Jadi aku suka aja sih yang beauty thing gitu. Terus ya kalau misalnya Sabtu Minggu suka diperbolehkan untuk freelance ya dia itu freelance gitu aja sih. Tapi itu emang pacaran Bu sama almarhum itu memang udah lama di bangku sekolah kah apa gimana? Enggak sih, ya kayak kenal aja pas sudah remaja gitu kenal. Mbak gitu. Dian asli sini apa luar kota? Aku dari Surabaya. Dari Suami? Surabaya. Dia dari Jakarta. Oh ketemunya di Sini di Oh Bintaro. jadi pindah ya dari Iya. Surabaya ke Jakarta. Enggak. Kalau dia dari dulu di sini di Tapi dia orang Lebak Bulus, Surabaya. tapi oke. maksudnya kelahirannya Surabaya. Kalau suami kami berdua orang tuanya dari suku Jawa, Oh dua-duanya. Jawa Surabaya apa Solo? Kalau dia dari Surabaya, kalau kayak aku. ya kalau itu suami itu dari Malang. Oh dari gitu. Malang. Tapi Deket lah ya. ya jadi ya tapi kelahirannya Jakarta. Kalau dia kan emang kelahirannya Surabaya, cuman hanya tinggal di sini. Oke. Oh, Berapa gitu. tahun tuh menikah sampai suami akhirnya 10 meninggal? tahun. Oh, 10 tahun. 10 tahun tuh ya 7 anaknya. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan Sahabat umurnya kami, Masya dan umurnya Allah. dia ini loh masih milenial banget loh. Ya kan umurnya Jarang sih. banget ya anak milenial Iya. punya. Apa sih memang keinginan tujuh. kalian berdua punya 7 Enggak, anak? Apa dulu gimana sih? dulu enggak gitu dulu ya, maksudnya Apa kalau- mungkin keluarga kak? Ya kan ada tuh kalau kan kita tergantung keluarga juga kan kak. Maksudnya ada keluarga ya udah lu punya anak aja Keturunannya nggak mungkin masalah. banyak anak gitu nggak? enggak. Mama, papa. Enggak, malah anak tunggal deh. Dia kan kayak Oh nggak ya? ada saudara lagi kan gitu. Jadi ya dia lahir anak pertama, kesundulan anak kedua. Terus kan bilang sama almarhum bapak mertua, aduh kok dia hamil lagi gitu. Terus udah gitu hamil lagi yang ketiga, dia nangis-nangis terus gitu kan. Ya bapak almarhum bilang sama ibu, almarhum bapak sama ibu bilang, nggak apa-apa kan ada suaminya gitu. Iya sih, Nggak Masya Allah apa-apa, ya. gitu. Sekarang kita ke parenting ya. Kita pertanyaannya lebih ke parenting Ah, nih. iya. Gimana sih memanage 7 anak nih dalam keadaan sambil bekerja, single mom tuh gimana? Kalau untuk parenting sendiri sih Dian juga masih belajar ya gitu. Masih sama juga dengan ibu-ibu di luar sana yang masih belajar tentang parenting ya. Ya sama sih seperti ibu-ibu pada umumnya gitu ya, aktivitas gitu. Cuman mungkin kalau Dian itu kan anak-anak udah terbentuk dari sebelum-sebelumnya tuh Dian kan nggak bekerja, jadi sudah tahu nggak gitu. shock dong? Ya nggak shock, di rumah tuh kan biasa selalu ada ibunya gitu. Nah kali ini kan ya Dian bilang udah nggak ada ini ayahnya lagi gitu kan, udah nggak ada sosok figur ayah lagi gitu ya. Jadi ya bunda harus bekerja gitu. Ya jadi ya kalau pagi tuh ya kegiatannya ya bangun, sholat kayak gitu. Terus yang kalau misalnya mereka pagi-pagi tuh biasanya Dian selalu suruh olahraga dulu gitu, olahraga gitu kan. 7-7-nya? Iya nanti ganti-gantian gitu, latihan kayak gitu, berlatih kayak kan mereka kan suka lempar tangkap bola gitu. Ya itu aja yang Dian punya kan cuman kegiatannya apa ya yang bisa Dian berikan ya kayak gitu-gitu aja. Jadi maksudnya kan Dian nggak usah ngajarin. Dek yang mau lempar tangkap pagi ini siapa gitu, main lempar tangkap. Kalau di permainan olahraga baseball, softball itu kan lempar tangkap. Yaudah deh aku sama ini gitu. Nanti Oh jadi sama adiknya sama iya kakaknya mereka mainnya. kakak Bondingnya beradik. kuat dong berarti bagus Iya, sih sebenarnya. kakak beradik gitu. Terus aku nggak mau sama dia lemparnya miring gitu ya. Jadi saling inilah gitu. Each other tuh saling support gitu. Nanti abis mereka lempar tangkap, ya pokoknya kalau pagi-pagi tuh aku suruh stretching dulu gitu. Tapi udah aku tinggal. Nanti videoin ya gitu. Buktinya harus ada. Nanti biasanya aku kasih reward. Anak-anak yang rajin-rajin gitu ada rewardnya. Oh gitu, rewardnya apa biasanya? Ya aku suka bawa jajanan gitu.
pulang buat jajanan, Iya. either itu donat, nanti kita kasih, tenang aja ya kan. Buat Dia anak-anak kamu. paling seneng kalau bundanya bawa dibawain makanan tuh anak-anak tuh suka banget. Jadi dia tuh seneng gitu. Kalau misalnya ada kayak apa-apa terus kakaknya juga suka gini, "Dek, kamu kayak tadi nih sebelum berangkat kan yang cowok-cowok udah sholat Jumat, yang kecil-kecil itu." Nah, kalau yang kakak-kakak yang gede ini ada yang sholatnya belum sholat gitu kan. Itu kakaknya ini bilang, "Kamu agak ngancem ya," kalau aku bilang. Kalau kamu sholatnya mepet, terus kamu juga disuruh sholat malah kamu kabur-kaburan, jangan buka puasa di rumah, kata kakaknya gitu. Oh kok gitu sih Kak gitu. Nggak apa-apa Bunda, supaya dia tahu maksudnya jangan suka ibaratnya itu buang-buang waktu gitu. Ini yang 15 tahun udah bisa Iya, ngomong yang 15 gitu ya? tahun, Jadi yang paling besar itu 15 tahun, 14, yang paling kecil 5 tahun. 5 tahun, 15 tahun, yang paling kecil 5 tahun, dan itu kakak beradik 7 orang. Berapa laki berapa perempuan? 5 perempuan, 2 laki-laki. 5. Wah. Iya banyak kan perempuannya, 5. rame makannya. Masya Allah, luar biasa nih, tantangan lagi nanti nih mendidik anak perempuan ya. Iya, lebih heboh kalau anak perempuan, makanya kostumnya semuanya itu kan perempuan lebih banyak daripada Tapi laki-laki. secara mental kamu santai-santai aja ngadepin anak-anak 7 dengan pasti kan anak-anak beda-beda nih ya karakternya ya. Pasti Bu. Tapi Aman. Ada yang tantrum nggak? Siapa yang paling marah gitu misalnya ya. Ya biasa kalau yang per hari ini nih tadi nih kejadian tadi. Per hari ini jadi setiap hari ganti sahabat kami. Hari ini tuh tadi kejar-kejaran gitu, kejar-kejaran entah mainan apa dicolek dikejar gitu. Biasalah kakak beradik kan adiknya lagi diem kakaknya gangguin atau kakaknya lagi diem adiknya nyenggol gitu kan. Ya terus berantem gitu ya paling. Ya kalau misalnya lagi kayak gitu ya biasanya dia cuma ngeliatin aja gitu. Kalau misalnya berbahaya diingetin gitu, teriak-teriak, namanya anak-anak kan dia harus teriak-teriak, kalau dia diem aja ntar jadi kuper. Ada apa nih? Jadi harus Tapi sebenarnya Kak, kalau kita lihat Instagramnya dia seru banget loh. Maksudnya dia nganterin anak baseball dengan seragam yang gini, seragam si masih bisa ngatur waktu ya, fleksibel mungkin gitulah. Itu kalau misalnya itu kan aku lihat banyak ya untuk spending waktu buat si anak-anak. Itu nggak berpengaruh ke penghasilan kamu apa gimana? Jadi Dian kan disupport sama pool Dian gitu kan. Nah pool Dian kan Dian tadi kan dari poolnya dari Bintaro pindah ke Dan Mogot gitu. Nah di Dan Mogot itu Dian disupport gitu untuk baseball anak-anak kayak gitu-gitu jamnya. Iya maksudnya gini Pak, kalau misalnya saya jam segini tuh absennya jam segini boleh nggak kayak gitu. Jadi ya fleksibel berarti ya. Iya enak banget ya. Disupport terus juga sebenarnya semua pool ya mensupport gitu loh, pasti mensupport sekali, apalagi Dian gitu kan anaknya banyak gitu. Cuman ya di sini kalau misalnya ditanya bagi waktunya ya gitu, Dian pagi tuh biasanya nganter kakaknya dulu kan fisik dulu, dia fisik jam 6 pagi, nanti baru jam 8 tuh teknik dia bermain kayak gitu kan sampai selesai jam 10 gitu, jam 11 pulang. Tapi untuk sekolah anak-anak kamu itu diantar keluar sekolahnya swasta atau di rumah sekolahnya tuh? Kalau untuk sekolah, 7-7-nya itu homeschooling. Homeschooling. Oh di rumah? Schooling at home, ya. Oh gurunya datang gitu? Enggak, schooling at home itu bisa belajar di rumah. Ya kan ada yang unschooling, ada yang schooling at home, sekolahnya di rumah gitu kan. Nah ini yang dia di rumah gitu. Ya kalau misalnya gabung sama lembaga-lembaga gitu ya nanti kayak untuk ujian gitu-gitunya gabung sama mereka gitu. Daftar, kita daftar bisa. Jadi kayak sama ijazahnya gitu. Cuma nanti ya yang sekolah reguler udah selesai ujian baru kami gitu. Oh iya, gitu. Baru kamu dimasukin. Iya. Tapi gitu. Secara pergaulan mereka gimana? Pergaulan kan di rumah banyak anak ya. Iya enggak maksudnya kan biasanya dengan seusia Punten. Jadi kita serius-serius amat. Punten. Jadi kalau misalnya
untuk sosialisasi tuh kan kalau di olahraga ini kan juga mereka kan seumuran. Kayak misalnya regu tibol ya sesuai usia dari dia ikut itu ya. Terus yang minor dari underage misalnya yang dari umur 8 tahun. Itu di mana joinnya? Di Jakarta ada di dekat GBK. rumah. Oh, di GBK. Ada di GBK. Nah, itu biasanya dia sesuai dengan usianya itu. Nah, malah di situ lebih Di situ banyak lah bersosialisasi. Iya, menurut dia sih di situ lebih oke ya buat sosialnya karena dia dari berbagai macam sekolah. Ada yang dari sekolah swasta ini, negeri ini, jadi satu di situ gitu. Kalau di sekolah kan hanya satu sekolah aja. Tapi kalau di baseball softball ini anak-anak ini malah ketemu dengan berbagai sekolah gitu. Seru Usianya, dong ya? Ya lebih seru, lebih singkat juga kan. Jadi mereka bertemu tuh hanya untuk bermain gitu. Tapi balik lagi ya namanya kita juga seorang ibu ya, pasti kan punya ada naluri nih. Di saat mereka tertidur tuh kadang-kadang kamu pernah ada ngerasain kayak ya apalagi sendiri, mohon maaf nih ya kan. Kayak sedih banget, capek. Tapi kan kita kadang-kadang ibu kita nggak bisa nunjukin kita sedih juga depan anak kan. Pura-pura ya nggak masalah. Tapi kamu pernah gak sih pas ngeliat mereka tidur semua tuh kayak gimana gitu, perasaan tuh kayak down gitu loh down, lebih ke arah sedih gitu ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Santai aja ya. Enggak sedih. Capek. Hebat sahabat kami nih, contoh nih Mbak Dian nih. Ini yang sebenarnya aku pengen tahu. Aku kalau pulang itu langsung tidur. Ya karena udah capek. Udah capek, bangun-bangun tuh langsung mandi, prepare, terus cetok-cetok rambut gitu. Terus dibantuin anak aku. Ya. Iya, cetok rambut, terus main sama anak aku, terus kita berdoa bersama. Biasanya kami briefing dulu sebelum berangkat. Briefing. Briefing dulu. Ya itu tadi salah satunya olahraga dulu. Dibikin corporate ya, say. Ya. Nanti tolong jam-in, jangan lupa. Kalau misalnya Banggu. kalau misalnya lagi nggak sempet briefing ya paling by WhatsApp aja. Tapi kita paling WhatsApp grup tuh ber-8 ya? Enggak, cuma satu aja. Maksudnya WhatsApp anakku hanya handphone hanya satu. Oh, satu buat video call perwakilan gitu. Nanti telepon, gimana tadi? Jadi lanjutannya gimana nih? Lagi belajar apa? Oh ini lagi nulis bunda, lagi belajar ini, gini. Jadi ya kita saling support gitu. Aku sama kakaknya sama yang adik-adiknya kayak gitu. Ya banyak telepon-teleponan ini aja. Jadi kalau misalnya dibilang aduh galau nih nggak ada yang nelfon cowok atau gimana atau kayak gitu, nggak usah galau, orang anaknya banyak. Udah banyak ya nggak sempet galau ya. Iya, jadi nelfonin mereka tuh udah yang kayak rame banget. Iya kadang nih ya biasanya aku temuin gitu ya ibu-ibu tuh kayak ya ada juga ya udah almarhum, ada juga yang baru cerai, itu bawaannya nangis aja. Apalagi kalau lagi malam itu kan emang ya jam-jamnya galau kan gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak aduh sedih gitu, ada aja. Apalagi dia baru cerai ya ngelihat anaknya tidur tuh sedih gitu. Iya. Jangan sedih, jangan Tuh, sedih. Contoh, pesannya gimana itu, coba tolong. Jangan sedih lah, ngapain sedih, enjoy aja, enjoy, cari hobi-hobi atau kesukaan gitu. Kalau suka makan apa ya udah dibeli makanannya apa gitu. Iya, tapi kalau aku lihat sih kamu keluarga seru ya jadinya ya. Iya. Jadi kalau itu kamu kerja itu dari Senin sampai Sabtu, minggunya libur. Nah, itu baru tuh di rumah tuh. Nah, itu biasanya ngapain di? Ya itu kan Sabtu Minggu kan baseball. Nah, minggunya kan baseball. Kalau misalnya ini kan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan biasanya dia latihannya dari jam 4 sore, kita buka bersama dulu, baru mereka latihan nanti selesai jam 8 malam. Itu biasanya tidur nyampe rumah. Tapi kalau yang hari biasa selain Ramadan itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, kalau mereka masih punya tenaga nih, aku ajakin naik busway. Pegang kartu satu-satu gitu. Naik busway, kalau untuk pulang perginya saya nggak berani naik busway karena bawa peralatan banyak. Tapi kita jalan-jalan. Kayak mengunjungi museum atau apa. Seru banget. Ini masih ada ya loh gitu. Seru banget deh. Ada, kan gratis kan museum-museum datang atau enggak ya ke Monas aja gitu kan. Panas di Bunda ya nggak apa-apa gitu. Jadi ngajarin anak-anak pengalaman baru untuk dia naik turun angkutan, naik turun bus. Kan 6 hari kan dia nggak kasih pengalaman. Nah 1 hari tuh dia kasih pengalaman. Buang sampah sembarangan. Jadi kalau misalnya nih buka sedotan kan ada plastiknya. Nah itu dia perhatiin dia mau buang gitu aja atau dia mau simpen sampahnya. Itu kan harus dilatih dari kecil. Jadi
dia simpen di dalam tasnya gitu, jangan kayak dibuang. Jepang ya, nggak ada Karena sampah sama sekali. karena kebiasaan orang kalau yang itu kan dibuang gitu aja, terus makan apa permen bungkusnya buang. Nah itu dia perhatiin tuh hal-hal kayak gitu. Hal-hal kecil ya. Iya hal kecil tapi setiap minggu selalu dia tungguin gitu. Itu harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin nanti dia sering buang sampah sembarangan. Kan, ya, terus caranya nyebrang. Ini pola didiknya asik nih dia nih ternyata. Ternyata nih Mbak Dian ini, Kak Dian ini nih ya, pola didiknya seru loh. Sumpah, lebih ke adventure, lebih ke experience ya. Jadi ngajak anak-anak itu langsung, yuk lo rasain. Beda banget sama anak-anak sekarang ya, kebanyakan HP, main game di rumah. Akhirnya activity-nya bondingnya tuh kurang. Lihat ya, 7 orang anaknya dia banget. tuh bondingnya kakaknya ngejagain si ini jagain ini. Dia udah tahu, pagi-pagi jangan lupa kita briefing dulu. Briefing dulu. Ada orang tua ngomongnya briefing ya kan, Briefing dulu kita di WhatsApp grup kalau kita nggak sempet ketemu. Oh gila kan? Nah terus aku mau tanya nih, kamu sebagai single parent ya, pernah nggak sih mikir ya Allah kenapa nih aku dikasih beban dan tanggung jawab segini berat, ditinggal oleh suami, mengurus anak 7 dengan pastinya beda-beda karakter, itu gimana tuh? Kamu pernah nggak kayak dalam hati mempertanyakan ya Allah kenapa nih aku dapat ujian seberat ini seperti ini gitu. Mungkin bukan ujian kali ya, belum tentu ya. Belum tentu Tiap juga. orang mungkin bisa juga ujian, bisa juga jadi sebaliknya. Sebaliknya justru harus bersyukur juga karena kalau ada ini Malah gue jadi berkah ya. nggak berkah, nggak bareng-bareng nih gue sama anak gue mungkin. Karena nggak kayak mempertanyakan pada Allah gitu. Enggak ya, santai aja. Iya santai. Jadi aja. berarti kamu tuh sesantai itu menghadapi hidup ini ya? Iya biasa aja. Jadi ya udah kan waktu sebelum jadi Bluebird itu sebelum jadi pengemudi taksi jualan nasi. Jadi sempat jualan nasi. Iya jualan nasi di SMK negeri gitu. Dia kalau pagi butuh di support nasi karena dia tuh olahraganya kayak militer gitu. Ada jadi di SMK penerbangan gitu. Jadi dia kalau pagi tuh ada olahraga militernya. Itu dia bawa nasi ke situ gitu. Taruh nasi kayak gitu. Itu masak dari jam 1 pagi udah mulai goreng terus sendiri. Nah terus kan lama-lama kan modalnya kepake, kadang kebutuhan gitu tuh dia terus waktu itu lagi apa ya ibaratnya pas jatuh-jatuhnya itu pas Ramadannya itu karena sekolahnya tutup. Libur. Aduh dia bingung nggak punya channel lain gitu ya biasalah up and down gitu. Udah cari aja cara lain lagi akhirnya dia jualan ini tahu sampai sekarang gorengan masih setiap hari Kamis tapi kalau dulu di GBK Sabtu Minggu juga jualan sambil nungguin anakku sambil aku bawa tahu kayak gitu terus jualan es kelapa ya semua teman-temanku aku tawarin kadang sampai tembus 100 botol gitu. Oh ya? Oh di botol-botol. Ya di botol-botolin gitu kan, di packing gitu yang ya kan kalau bawa kelapanya berat Bu gitu nggak muat. Jadi aku masukin ke dalam botol gitu yang virgin coconutnya itu. Cuman udah di steril semua gitu. Jadi ada videonya gitu. Jadi supaya orang kan beli nggak khawatir gitu, hygiene kayak gitu. Nah udah terus ya udah dari situ terus mau kerja gitu. Terus dia kalau kerja taksi online takut gitu kan. Makanya banyak kejadian yang jangan deh. Jadi dia langsung aja langsung ngelamar ke taksi ini gitu. Tapi bekerja di Bluebird ini secara penghasilan sudah cukup memadai buat anak 7. Kita ngomong anak 7 loh. Iya, cukup lah alhamdulillah cukup. Ya. Ya bersyukur aja sih Bu. Kayak contoh tadi kan Ibu tanya ya, maksudnya Dian gimana, sedih nggak dikasih cobaan ini? Ya justru Dian malah benar bersyukur gitu, karena sesungguhnya dalam keadaan yang kayak gini tuh malah Dian bersyukurnya apa? Jadi pembentukan karakter kepada anak-anak tuh lebih mudah gitu. Jadi juga daya juangnya, mentalnya itu lebih kuat gitu. Kayak misalnya kita sama-sama prihatin, kita sama-sama berjuang, terus juga. Tapi itu modal orang sukses loh. Emang? Ya kan? Masya Allah, insya Allah mudah-mudahan sukses semua ya. Sukses semua anak-anaknya ya. Ya maksudnya kan membangun karakternya pada saat kita orang lagi susah gitu kan biasa orang kan nggak dihargain, tidak ada yang melirik, tidak ada yang ingin. Apalagi kita nggak sekolah di sekolahan yang elit, itu kan orang juga kan mau nyapa juga nggak satu level mungkin beda gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa karena
ya kita tuh hidup ya apa adanya aja gitu, nggak usah dibuat-buat, nggak usah kepengen jadi orang lain atau kepengen biar nggak diomongin orang, terus nanti jadi banyak apa ya ini drama-drama gitu, ya udahlah jalanin aja gitu, bersyukur diberi cobaan kayak gini ya, itu untuk malah mendidik anak-anak menjadi karakter dan pribadi yang baik. Tapi aku tuh setuju banget loh untuk masalah parenting yang ngedidik anak-anak itu sebenarnya tidak boleh dengan materi. Karena itu udah membentuk karakter Spoil anak. kan jadinya. Itu Jadi bener manja. banget, karena kita nggak pernah tahu kan ke depannya keadaan akan gimana. Iya. Kita apakah ada di posisi itu terus menerus, karena Iya. semua anak itu harus punya daya juang. Aku setuju banget sih. Iya, dia kalau masih baru-baru kayak gini tuh berjuang banget gitu, Iya. berjuang. Kami tuh kalau misalnya makan ngatur gitu makanannya gitu. Aku suka tanya, "Mbak, menunya ini yuk," gitu. Nanti si kakak berhemat gitu. Jangan Bunda, nanti aja ini kita bisa buat yang lainnya gitu. Jadi ternyata malah mereka yang suka berhemat gitu. Bekerja sama Iya, ya, memahami keadaan ya, keadaan. tanpa harus paksaan. Iya, kadang kan kami kalau makan roti tawar itu kan satu roti itu kan paling isinya berapa sih? 10. Sementara kami sekali makan dua berarti kurang kan? Berarti dua bungkus pack itu yang sekali makan itu 2 bungkus gitu. Itu kakak suka aku bilang, "Kak, beli lagi dong, satu lagi, takut kurang-kurang pengen nambah atau gimana." Ya kakaknya ngatur nanti, nggak Yang usah masak Bunda. kakaknya? Kakaknya semuanya sama aku juga, tapi kalau sekarang dia udah jarang masak, kakaknya. Kakaknya yang masih Iya. 15 tahun tuh Iya, masak iya. untuk Itu kamu keluarga. ajarin di. Iya, aku ajarin. Dia kan sering Apa lihat dari karena kecil. baru aku Ya. bilang, apa karena dia cuma ngeliat Ya children see, children Iya, do. iya, Iya, iya. monkey see, monkey do. Iya, Ya benar. gitu, iya, Diliatin betul, dia. Hari ini kan menunya terong, gitu kan. Dia bilang dia pengen makan terong gitu. Caranya ya terongnya digoreng aja dulu sampai ada agak-agak brownie, crispy gitu. Nanti baru bumbunya apa Bunda? Ya udah bawang putih sama cabai aja ditumis. Terus kasih garam, gula, kamu kasih penyedap sedikit aja, aku bilang. Tapi nggak usah lah, ini aja garam gula aja gitu. Jadi anak-anak tuh udah tahu ya rasa-rasa, tapi juga dia kasih tahu gitu, ini nggak boleh kebanyakan, ini gitu ya, diajarin aja. aku jadi pengen ketemu anak yang ini deh, yang gede deh. Yang gede, Mbak Aya namanya. Makanya kalau aku pikir kamu ini bawa anak-anak ke sini, aku pengen tahu. Soalnya dia bawa taksi, nanti dia langsung lanjut orientasi lagi. Oh gitu. Insya Allah, luar Insya Allah biasa. kuat banget ya. Luar biasa loh Dian ini. Sebenarnya kunci yang aku lihat tuh dari kamu tuh bersyukur ya. Ya, Kamu bersyukur. perhatiin nggak ada tadi dia cerita? Iya. Kalau ada. Nggak pernah ada keluhan ya? Nggak ada. Masya Allah, jadi kita jadi malu nih. Jadi makanya aku baru mau ngomong gitu. Kalau kita kan, Kak, gini-gini Kak, gimana ya gitu. Suka cerita kan aku. Tapi aku dari tadi tuh diem. Santai loh. Santai dan aku jadi semangat. Dari raut wajahnya nggak ada kecemasan gitu. Gini kayak, terus masalahnya apa gitu, nggak ada masalah gue gitu. Tapi memang sebenarnya apa yang kamu jalanin ya memang ya satu memang nggak ada beban mungkin ya kuncinya. Jadi ya udah jalanin aja terus gitu. sama Ikhlas bersyukur. aja, Iya, ya. ikhlas aja. Udah kayak gini terus mau gimana lagi gitu. Iya. Tapi ini kan ya, pasti kamu semua manusia itu kan pernah mengalami fase part di mana yang tersulitnya itu tersulit yang benar-benar lagi drop banget. Titik, misalnya di dalam kehidupan titik mana yang paling kita merasa, aduh gue di titik nadir banget nih gitu. Di Tidur, bawah aku banget. tidur. Kapan? Tidur, Aku tidur. kuncinya. Aku tidur. Abis tidur langsung besokan langsung enak. Ya? Enak. Aku tidur aja, tidur. Aku kalau misalnya aku ada, Nge-charge ya, iya. nge-charge. Kalau misalnya udah nggak punya duit, terus ada banyak kebutuhan, misalnya gini-gini, tidur, abis sholat terus tidur aja, udah tidur. Udah enak tuh. Tidur aja, tidur nanti bangun-bangun ngapain ya gitu. Nanti ada aja ilhamnya gitu. Pasti Allah memberi jalan kok. Masya Allah, barakallah. Ada, Tuh Masya Allah guys, banget, dengerin tuh semuanya. Anak Gen Z mana nih? Ini dia nih. Jangan pada Terlalu tidur ya. aja hidup kamu. Kamu lihat ini ya. Tadi siapa Kak? Contoh. Dian, Enggak, Kak siapa? Ayah. Mbak Aya, Mbak Aya aja udah ngerti. Brief. Setiap pagi tuh briefing dulu. Di brief makan apa segala macam mandiri. Ingat ini. Oke, Iya. Mbak Dian nih misalnya one day anak-anak Mbak Dian itu tujuh-tujuhnya nih ngelihat podcast ini. Kan kita nggak tahu kadang-kadang jejak digital. iya. Mungkin yang saat ini kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi Ditonton. ditonton oleh mereka. Apa sih yang Mbak Dian ingin sampaikan kepada mereka?
Punten, silakan. Aduh, alhamdulillah. Buat anak-anaknya Bunda yang sedang melihat tayangan ini, podcast ini, pesan dari Bunda adalah selalu rukun, itu aja, rukun, kakak beradik, sampai maut memisahkan ya, saling rukun, saling sayang, saling Masya menjaga ya. Hormati kakak, sayangi adik ya, jangan bertengkar, itu aja. Terus sama ya jangan tinggalin ibadahnya ya, itu bersyukur, terus berbuat baik gitu. Berbuat baik itu ya di mana aja, kapan aja gitu. Banyak-banyak menolong orang gitu. Ya menolong orang itu dalam keadaan apapun ya, terutama kalau lagi dalam keadaan sulit tuh ya banyak-banyak sedekah, banyak-banyak nolong orang gitu. Karena sesungguhnya pahala yang terbesar itu ketika kita dalam keadaan sulit tapi kita masih mau berbagi dengan orang lain, itu adalah pahala yang terbesar gitu. Setuju. Masya Allah. Luar biasa kan? Gimana Inspiring, ya? Dia inspiring banget kan? Tapi by the way, aku penasaran banget nih kalau masalah dari, mohon maaf mundur lagi, aku pengen digging sedalam-dalamnya. Suami kan anak tunggal. Dian sendiri anak tunggal juga? Enggak, ada adik Dian di Jerman. Jadi dari umur 20 tahun Dian dia paling tua, cewek. Oh, Didi paling tua, Yang 3 cowok semua, yang 1 di bawah Dian persis. Adik Dian tuh lahirnya 2002, jadi jauh. Jauh Dian ya. tuh kelahiran 87. Adik 2002, jadi jauh banget. Tapi so far pas mereka tahu kamu bekerja seperti ini dan viral loh, ini viral nggak dibikin-bikin ya kan? Itu gimana tanggapan mereka? Kalau Dian sendiri sih orang tua support aja sih. Juga Dian orangnya nggak biasa ngerepotin orang gitu, biasa apa ya sendiri aja gitu. Dari anak pertama lahir itu nggak pernah tuh ngerepotin kayak minta titip apa ya udah kerjain sendiri gitu. Oh ini banget ya, bule banget ya? Iya kerjain sendiri. Kan pulang-pulang tuh cuciannya banyak gitu, nyuci. Sampai dulu tuh kalau inget jemuran tuh ada 3 yang gede-gede itu. Ini buat spray, ini buat selimut-selimut, ini buat baju-baju. Pokoknya di mana aja tuh ada centelan gitu. Waktu mereka kecil-kecil ya, kecil-kecil banget dulu. Sekarang udah enak, udah gede-gede, udah tahu naruh anduk di mana, udah bisa udah terorganize lah gitu. Walaupun ya pasti setiap hari tuh dalam kehidupan tuh tidak ada yang sempurna ya. Banyak lah kesalahan-kesalahan, terus anak-anak melakukan apa-apa itu ada. Ya kita ini aja lah. Jalanin aja lah ya. Jalanin, ya dilewatin. Kalau bisa ditegur baik-baik ya ditegur ya gitu. Itu dia juga belajar. Dulu dia kalau negur anak-anak itu langsung gitu di depan kakak adiknya gitu. Kalau sekarang ya bisa dipanggil satu-satu kemana dulu, gitu. Ngomong baik-baik. Tadi kamu kenapa kamu mukul ini adiknya? Ya dia kayak gini Bunda, kalau dikasih tahu suruh sholat selalu aja susah gitu. Padahal kan ini waktunya terus berjalan. Dia kan kalau dia nggak diajarin menghargai waktu gitu, karena kakaknya lihat Dian gitu sama waktu gitu kan. Jadi dia maunya gitu. Si kakak kan maunya adiknya tuh gampang diurus gitu. Ya biasalah gitu. Ya jadi aku kasih tahu ke kakak. Terus nanti aku panggil adiknya di mobil biasanya. Kamu kenapa gitu. Aku peluk dulu biasanya. Kenapa kamu kok tadi berantem? Ya ditanya diajak ngobrol baik-baik. Ada yang paling kecil juga agak-agak usil gitu ya, sama juga. Kamu coba aku doain kayak gitu. Biasanya dia nangis kalau didoain. Kayak dipelukan tuh nangis itu, minta maaf, nangis itu. Ya sudah nggak apa-apa nanti ya. Tapi kan namanya manusia pasti diulang lagi kesalahan itu kan. Ya udah, ya dimaklumin terus. Namanya anak-anak ya. Namanya anak-anak gitu. Kadang dia juga ada mungkin yang tetangga apa, mungkin yang terganggu, namanya anak banyak gitu kan. Ada aja gitu laporan-laporan. Ya kita menyikapinya dengan ini aja, wise aja gitu. Minta maaf, banyak-banyak minta maaf pokoknya. Luar biasa banget ya. Kira seru banget ya. Seru banget, aku tuh pingin nanya mulu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Tapi ya waktu tetap lagi kita terpotong oleh waktu. Tapi sepanjang obrolan kita tadi seru banget. Itu yang perlu kita kutik adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur
Nih contoh Mbak Dian mengalami, ya maksudnya dia punya anak 7 yang heavy-nya kayak apa? Santai aja. Enjoy aja, enjoy life. Ya kan? Ya itu sahabat kami sekali lagi, hidup itu kita syukurin aja. Oke, sahabat kami, kalian tidak sendiri, kami kami bersama bersama kalian. kalian. Wuhu.